akan Pak Surat lakukan kalau mungkin pada pemilihan nanti tidak terpilih? Selagi saya diberi kesehatan oleh Allah, makanya di periode yang ketiga ini masih mencalonkan diri lagi, saya akan mengabdikan diri walaupun tidak terpilih. Seandainya nanti harapan kami nyalon insya Allah terpilih. Nah itu, seandainya tidak terpilih kami Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di Tigor Tambah Channel. Pemirsa sekalian, saya saat ini ada di Desa Sakajaya, Kecamatan Morenim, Kabupaten Morenim. Bagaimana kita ketahui, Desa Sakajaya ini termasuk salah satu desa yang ikut di pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Morenim bulan Oktober 2021 ini. Dalam berikut ini kita akan lihat, kita akan temui profil para calon kades di Desa Sakajaya ini. Kita akan lihat bagaimana visi misinya, sekaligus untuk informasi dan pengetahuan kita bersama. Oke, kita simak, tetap di Tigor Tambah Channel. Oke, pemirsa, kali ini saya bersama kandidat Pilkades Desa Sakajaya nomor urut 1, Saudara Deska. Kita ngobrol-ngobrol sebentar dengan Saudara Deska. Kita ingin tahu apa visi misinya, apa rencana dan cita-citanya untuk Desa Sakajaya. Saudara Deska, gimana persiapannya untuk Pilkades ini? persiapannya sudah matang lah, kita sudah mempersiapkan yang Siap mental ya? siap mental, siap katanya siap mental, siap menang, siap kalah. Siap. Terus kalau boleh tahu, ini terus terangkan masyarakat juga ingin tahu apa visi misinya untuk Desa Sakajaya ini. Mungkin singkat-singkat aja, kalau panjang-panjang mungkin agak ini juga singkat ya. Singkat. Kalau untuk Apa yang nggak dikerjakan, apa yang nggak digawikan, apa yang akan dilaksanakan selama pemerintahan 5 tahun ke depan. Kalau untuk misi sendiri, misi kita utama itu untuk pembenahan jalan dan kantong-kantong produksi kan, itu utama kita, apalagi jalan desa kita kan. Jalan desa ya. Jalan desa dan kantong-kantong produksi itu kita utama, soalnya kita di sini kan sifatnya perkebunan dan pertanian kan. Nah, jadi kalau jalan itu bagus, jalan itu ibarat tadi layak lah untuk ini, jadi setiap hasil produksi ini kan bisa meningkat, mudah menjangkau, jadi harganya bisa meningkat. Jadi itu secara garis besar ya, jadi artinya meningkatkan pembangunan Benar-benar. baik itu dalam desa maupun di area jalan produksi. Benar-benar. Sebenarnya kalau boleh tahu, apa yang menjadi keinginan kuat sehingga kita mendorong itu bisa sampai bertekad kuat memberanikan diri untuk nyalon kades? Ini kan pasti ada dasarnya, ada sebabnya. Kalau boleh tahu, bisa disampaikan kan, sehingga ya karena kadang-kadang nyalon kades ini kan bukannya ringan kan, banyak risiko, banyak apapun, tapi kadang-kadang dengan satu titik niat sehingga saya harus nyalon. Iya. Jadi
kalau untuk itu karena kita kan melihat ketimpangan ya, bisa kita lihat kalau kita kan untuk saat ini desa kita ini sepertinya untuk dengan desa-desa tetangga itu agak tertinggal. Ya, betul. Untuk masalah pembangunan, masalah apapun itulah, ibarat kata tadi kan kayak masalah transparan untuk apanya itu, apa bantuan apapun itu, kataku kita ini masih sembunyi-sembunyi dan tidak ada transparan dan gimana ya. Jadi artinya bisa disimpulkan gini, jadi dasar yang kuat itu adalah kita melihat kondisi dusun kita ini dari dibandingkan dusun-dusun lain agak tertinggal. Benar. Terus juga mungkin manajemen pengelolaan pemerintah yang selama ini mungkin dinilai belum transparan, Benar. dengan cara-cara yang mungkin dirasa agak kurang adil gitu. Benar. Nah, itu ya, kita yang utama kan. Jadi oke, jadi yang penting tadi sudah siap menang, siap kalah, ya juga siap untuk bermain bersih, benar, itu harus tidak politik uang. ya. Jadi bisa disampaikan dengan masyarakat Desa Sekajaya mungkin apa namanya, khususnya kaula muda, mungkin pesan-pesan ke masyarakat, silakan. Kalau untuk kaula muda ini kan begini, mumpung kita masih muda, saat inilah kita berani menampilkan diri. Mungkin orang belum percaya sama kita itu karena kita jam terbang kita masih rendah. Ya, Nah, tapi kalau untuk semangat kita bisa diujinya. Jadi kita menampilkan itu semangat dulu, biar orang tuh kalau kita semangat itu orang percaya sama kita. Setidaknya itu lebih apa ya, kayak orang-orang yang lain itu memandang kita tuh, oh ini loh anak mudanya sekarang. Nah, jangan dipandang orang sebelah mata, kita suara kita ini harus terbentuk. Itu aja yang ya, jadi artinya sekaligus ini juga pembuktian bahwa kaum muda untuk PIAD ini momentum 17 Agustus juga ya. Benar-benar. Membuktikan kaum muda punya semangat, Nah, semangatnya punya itu cita-cita. dulu. Iya, harus. Jadi berani tampil di depan. Nah, berani tampil depan. Jadi artinya inilah salah satu profil kaum muda masa depan untuk ya. Kalau soal pembuktian itu ya nanti dijulah dulu kesempatan. Benar. Baru dijawab mana kualitas Iya. dan buktinya kan itu. Jadi oke, sekarang terakhir mungkin bisa disampaikan mungkin apa ya, semacam ya bisa dibilang ajakan untuk Pilkades. Kemudian Saya atas nama Des Karunia nomor urut 1 untuk pencalonan Kades Desa Sekajaya. Ayo kita bersama-sama pilih nomor 1. Jangan sampai golput. mantap. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di kediaman rumah kandidat nomor urut 2 Bapak Rahmat. Kembali kita akan berbincang-bincang tentang apa dan bagaimana rencana program kerja cita-cita beliau untuk Desa Sekajaya di periode yang akan datang di 2021-2027. Kalau boleh tahu, mungkin kan ada kita punya rencana, punya niat untuk melakukan sesuatu, itu kan pasti ada dasar, ada sebab yang kuat sehingga kita aku ini harus maju. Jadi kira-kira apa dasar yang
melandasi gitu sehingga nyalon. Oh ya, aku nih wajib nyalon ini supaya itu apa dulu apa ini sebab Iya, dasarnya itu. iya, terima kasih. Ini dasar ya, dasar utama saya ini ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa Sakajaya ini. Satu itu niat ya, niat dari hati kecil saya itu ingin membantu sepenuhnya sebesar sepemikiran saya untuk memajukan desa Sakajaya ini, karena saya juga sudah berapa puluh tahun ada di pengalaman saya di desa ini. Itu bukan kita mengatakan tidak bagus, tidak baik ya yang sudah. Cuma kalau menurut saya di sini banyak hal-hal yang akan kita perbaiki kan begitu. Yang jelas ini mungkin dalam struktur kepemerintahan ini udah jelas kan begitu kan. Kita sudah tahu lah, mungkin banyak masyarakat sudah tahu juga tentang hal ini. Jadi di sini kita bukan menjelekkan itu, karena nggak ada yang jelek, ada yang bagus, semua itu bagus. Cuman ada yang lebih bagus kan begitu kan. Jadi di sini kita rencanakan mana yang terbagus, mana yang terbaik, mana yang terbagus untuk masyarakat. Oke, jadi kalau itu artinya kan ya, ini semata-mata pengabdian lah untuk masyarakat itu. Jadi kalau kemarin kan gitu sebagai mantan ketua BPD dan mungkin banyak malang melintang di desa Sakajaya ini. Nah sekarang kira-kira apa prioritas untuk yang harus kita lakukan di 2007 yang akan datang? Jadi prioritas di bidang-bidang apa saja gitu yang memang mungkin di periode yang sebelumnya itu sampai sekarang tidak tercapai, itu tidak terlaksana gitu. Kira-kira apa dia prioritasnya? Satu yang menjadi prioritas saya pribadi yaitu tetap kita mengacu kepada infrastruktur ya. Infrastruktur ini. Iya, infrastruktur ini ada berapa, ini bahkan mungkin ada 1000 jiwa hampir yang kurang mencicipi istilahnya kan. Itu seperti infrastruktur jalan. Sini ada sekitar 4.500 meter lagi yang belum aspal, termasuk di sini yang mayoritas blok B, blok C, blok B ini mayoritas ini belum terjamah oleh aspal, hanya seperti kecil kan begitu. Ini masyarakat sangat mendambakan kan begitu. Ini sudah berapa tahun ini nggak terselesaikan, karena di sini ada tolak ukur kita yaitu antara desa-desa tetangga kan begitu kan. Karena di sini kita nggak ada beda kan begitu kan antara desa sebelah ataupun desa-desa tetangga. Kita ya pajak tetap bayar pajak cuma kan kita masyarakat kita wajib apa istilahnya kan patuh dengan pajak kan begitu. Cuman kalau masalah pembangunan ini jauh kan begitu. Ini nanti kita cari di mana istilahnya selahnya tadi itu kan, di mana kelemahannya, ngapa kok istilahnya pembangunan tentang infrastruktur itu khususnya jalan ini tidak terjamah karena bagi kita kan begitu. Kemudian yang kedua yaitu tentang yang jelas penggalian aset ataupun PAD ini ada program-program yang sudah berapa tahun ini tidak terselesaikan oleh kades yang sedang berjalan ini kan, sedang ini sudah 2 periode. Kita bukan menjelekkan, cuman ini terbukti kan begitu kan, ini terbukti sudah 2 periode ini tidak terselesaikan oleh dia kan begitu. Jadi insya Allah kalau memang kita terpilih nanti tetap kita angkat tentang aset PAD ini. Kedua hal itu yang menjadi dasar gitu sehingga prioritas untuk dilakukan di 2021-2027. Iya. Oke, jadi kalau boleh tahu jadi secara garis besar lah visi episode ini seperti secara garis besar itu. Kalau visi kita tetap kita bergotong royong. Bergotong royong untuk membangun desa Sakajaya ini menjadi desa yang lebih maju, lebih mandiri, lebih beradab, lebih berbudaya, dan banyak lainnya. Artinya ya itu
itu sangat ideal. Ya. Kembali ke soal pembangunan ini tadi, paling tidak itu ya aku juga nggak perlu tahu mana detailnya ya. Kita sudah ada trik mana upaya-upaya percepatan infrastruktur itu ya. Sudah ada trik ya paling tidak. Nah ini yang perlu diketahui pemirsa sekalian terhadap kekurangan infrastruktur yang terjadi kita, sehingga kita agak tertinggal dari dusun-dusun lain. Kalau nomor 2 ini sudah ada trik khusus, nanti akan dibuka setelah kalau hasil pilkades ini beliau terpilih, jadi tinggal di ini. Terakhir Pak Rahmat, ya, mungkin bisa disampaikan ke pendukung ya, ajakan, himbauan untuk mensukseskan pilkades di bulan Oktober yang akan datang. Ya, di sini sekali lagi saya pribadi Rahmat yang beralamat di Blok C Tengah, yang mana pada tahun ini tahun 2021 ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa Sakajaya ini, yang insya Allah saya nanti akan mengedepankan profesionalitas tentang kejujuran saya, tentang saya bermasyarakat, tentang saya berpemerintah nanti, di pemerintahan nanti insya Allah saya akan aman. Mungkin hanya itulah. Cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Rahmat ya. Mudah-mudahan niat dan hajatnya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik pemirsa sekalian, bersama saya saat ini bersama Bapak Wiwit. Nama lengkapnya adalah Bapak Slamet Widodo. Beliau adalah calon Kades Desa Sakajaya nomor 3. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa yang visi-misinya dan apa yang akan dikerjakan selama 5 tahun yang akan datang, yang itu perlu diketahui oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Widodo, calon kepala desa Sakajaya nomor urut 3. Visi dan misi saya 5 tahun ke depan adalah 1. Terwujudnya pelayanan yang profesional, cepat, tepat, transparan, modern dan dipercaya oleh masyarakat. 2. Gotong royong membangun desa menjadi desa yang mandiri, agamis, jujur, adil dan sejahtera. 3. Mewujudkan kepemerintahan desa yang berwibawa dengan pengambilan keputusan secara bermusyawarah, tepat, mufakat, cepat dan tepat. Jadi intinya 4 ya, silakan. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai. Itu visi. Untuk misi ke depan 5 tahun ke depan adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 2. Optimalisasi peran pemerintahan desa dalam pelayanan kepada masyarakat. 3. Memperkuat fungsi lembaga dan non-lembaga desa yang ada. Moto: bekerja tanpa harus diawasi, bertanggung jawab tanpa harus diminta. Oke, salam. Jadi intinya visinya itu ada 4, terus misinya itu ada 3 poin yang sudah disampaikan oleh Bapak Wiwit. Sedikit Pak Wiwit, kira-kira apa yang mendorong
dia punya niat kuat untuk ini saya harus maju loh jadi kades ini. Artinya yang mendorong saya ingin menjadi kepala desa Sakajaya dalam melihat kurangnya maksudnya kurangnya terwujudnya prasarana dan sarana seperti jalan aspal yang sudah kita lihat bersama selama sudah berapa periode kepala desa belakang kemarin yang belum selesai, yang masih panjang PR-nya. Itu satu yang mendorong saya untuk ingin maju menjadi kepala desa di periode ke depan. Kedua, dari ingin mengabdikan diri saya kepada masyarakat khususnya di desa Sakajaya. Pesan-pesan kepada masyarakat Sakajaya yang nanti akan melihat video ini? Kepada seluruh lapisan masyarakat desa Sakajaya umumnya dan khususnya lingkungan Kampus 4, tolong dukung dan pilih saya nomor urut 3, insya Allah amanah. Terima kasih. Pemirsa sekalian, saat ini saya bersama Bapak Surat selaku kandidat calon kades nomor urut 4 ya. Beliau adalah incumbent dan saat ini mengikuti pemilihan untuk ke periode yang ketiga. Bagaimana Pak Surat, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Bagaimana persiapan kita nih untuk Pilkades, menjelang Pilkades tanggal 14 Oktober yang akan datang? Oktober tanggal 14. Ya alhamdulillah persiapan bagi kami dari mulai pembukaan pendaftaran tanggal 19, alhamdulillah kami sudah menyetorkan daripada persyaratan-persyaratan dan alhamdulillah sudah lengkap, lengkap dan sudah diterima oleh panitia. Dan alhamdulillah juga pada tanggal 4 kemarin alhamdulillah kami sudah ditetapkan menjadi calon kepala desa Sakajaya yang alhamdulillah sekaligus pengundian nomor, dan alhamdulillah kami mendapat nomor yang 4. Mudah-mudahan nomor 4 menjadi nomor yang barokah bagi saya. Amin, amin, amin. Ya. Kalau boleh tahu, Pak Kades, selama mungkin karena sudah menjelang periode ketiga, Iya, siap. apa arti jabatan bagi Pak Surat? Ya. Alhamdulillah bagi saya jabatan adalah amanah. Amanah yang sudah dipercayakan oleh masyarakat kepada kami. Insya Allah kami bisa membawa dari amanah tersebut. Karena amanahnya bagi kami berat, yang jelas itu. Karena kepercayaan masyarakat itu harus kami emban, dan insya Allah kami amanah ini akan bekerja sama dengan masyarakat. Jadi artinya jabatan itu adalah amanah Ya. yang harus dipertanggungjawabkan Betul. dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Iya, insya Allah. Oke, jadi kalau boleh tahu, menurut penilaian sampean itu, apa kekurangan sampean di periode ke sebelumnya sehingga mungkin itu menjadi motivasi Pak Surat untuk ini belum selesai aku, ini harus selesaikan apa yang menjadi kekurangan sampean itu sehingga harus diselesaikan di periode ketiga ini. Alhamdulillah. Insya Allah. Jadi kami berniat dari awal itu sudah mencalonkan diri untuk menjadi kepala desa. Yang pertama kami gugur dalam Pilkades yang kami niatkan dengan saingan yaitu Bang Tigor Tamba, termasuk Bapak Solehan, itu kami tersingkir atau gugur dalam pemilihan kepala desa waktu itu. Jadi alhamdulillah habis masa jabatan Bang Tigor, kami karena niat bulat kami
kami bertujuan untuk membangun daripada Desa Sakajaya. Jadi untuk periode berikutnya kami masih mencalonkan diri, dan alhamdulillah saya terpilih untuk menjadi kepala desa berikutnya. Dan alhamdulillah amanah ini saya buat dari mulai saya jabat periode pertama. Itu yang saya targetkan adalah satu, yaitu jalan. Yang kedua yaitu PAM atau PDAM, air minum atau air bersih. Yang ketiga adalah lampu jalan terutama, karena perjalanan di Sakajaya, antara Sakajaya sampai dengan Muara Enim itu banyak rintangan atau hambatan sehingga gelap, sehingga alhamdulillah lampu jalan itu walaupun belum 100%, tapi alhamdulillah itu sudah disetujui oleh Pemda Muara Enim, sehingga alhamdulillah sudah bisa dinikmati oleh masyarakat Desa Sakajaya, Harapan Jaya, dan Muara Harapan. Sehingga kami untuk periode yang ketiga ini masih mencalonkan diri untuk menjadi kepala desa, meneruskan PR-PR kami yang belum terselesaikan, yang jelas itu. Karena apa? Yang kami sampaikan kepada para calon masyarakat Desa Sakajaya, mengapa Desa Sakajaya ini ketinggalan dengan Desa Harapan Jaya atau Muara Harapan? Karena satu, luas daripada wilayah itu adalah paling luas adalah Desa Sakajaya, dan juga masalah tata batas itu adalah belum terselesaikan semenjak Bang Tigor Tamba itu menjabat kepala desa. Karena Bang Tigor menjabat kepala desa, wilayah itu dari Simpang Muara Harapan sampai dengan Sakajaya, Jalan Poros itu adalah masuk Sakajaya, sehingga Sakajaya yang mendapatkan bangunan pengaspalan 7 kilo itu habis di Simpang Muara Harapan sampai dengan Harapan Jaya, sehingga baru sampai ke tempat Bapak Hadi, yang jelas itu. Nah, seandainya 7 kilo itu terletak di wilayah Sakajaya sendiri, saya kira sudah lebih. Karena apa? Karena yang pengaspalan ini kurang lebih 3,5 kilo lagi yang belum tersentuh oleh aspal. Alhamdulillah 3,5 kilo ini sudah dikeraskan waktu di PMPM. Alhamdulillah sudah terselesaikan. Dan sehingga kami untuk mencalonkan diri lagi ini untuk mengejar itu, agar supaya proposal kami yang sudah kami ajukan ini bisa kami tindak lanjuti, sehingga Pemda Muara Enim itu meng-ACC sehingga jalan-jalan yang belum diaspal atau di perubahan pengecoran ini bisa dicor atau diperkeras oleh Pemda Muara Enim. Jadi itu juga menjadi jawaban pertanyaan masyarakat selama ini, bahwa dianggap gitu, ya, bahwa desa kita ini telah agak dari sisi pembangunan agak tertinggal. Jadi bisa dijelaskan juga mungkin ini tadi intisarinya adalah bahwa sebenarnya kalau dari judulnya itu Sakajaya lintas Sakajaya dari unit 6 itu Muara Harapan, Simpang Muara Harapan. Simpang Muara Harapan Sakajaya. Nah, itu masuk Sakajaya itu waktu artinya Bang Tigor. Simpang Muara Harapan itulah hitungan Sakajaya. Ya, waktu itu belum penertiban daripada tata batas. Dan sampai saat ini itu belum terselesaikan. Jadi di kemudian hari pun itu kalau masalah itu tidak selesai, kadesnya siapapun itu masih ke Simpang Muara Harapan Sakajaya, masih ke situlah ke dapat. Jadi itulah salah satu faktor kenapa blok-blok yang ada ini mungkin agak tertinggal, mungkin seperti itu. Ya. Secara singkatnya mungkin yang perlu dijelaskan ini masyarakat tahu. Jadi prioritas untuk sisi pembangunan itu di periode 3 ini apa, Pak? Kami prioritas yang utama untuk periode yang ketiga ini, saya akan mengejar daripada jalan terutama. Ya, jalan, karena jalan Desa Sakajaya ini kalau semuanya ini masih ada PR yang belum tersentuh sama sekali oleh aspal, itu adalah 3,5 kilo, Bang. Tapi yang belum tersentuh oleh batu itu adalah 1,5 kilo. Itu yang belum tersentuh. Seperti di Simpang Mbak Darmi itu sampai dengan Pak Kadus 4. Itu termasuk blok G dari perempatan itu sampai dengan dapat depannya Slamet Widodo atau kandang komunal. Nah, itu yang perlu kita keraskan, nantinya kita usulkan bersama.
Makanya kami mengharapkan jalan itu. ya jalan. Selain jalan mungkin ada yang mau Kami di produk 3. Di samping jalan kami mengharapkan yang jelas untuk kami tetap visi kami tetap melayani masyarakat yang prima, Bang. Itu yang utama, itu kami melayani masyarakat yang prima, yang termasuk kreatif, dari berintegrasi ya menuju masyarakat yang agamis, aman dan damai. Tadi soal prioritas pembangunan itu selain jalan, mungkin ada yang secara fisik ya, pembangunan fisik yang belum tercapai di periode 1 dan kedua Pak Surat. Jadi untuk yang periode 3 ini fisik apa selain infrastruktur jalan ya? Jadi mungkin kayak model kemarin ada rencana yang mungkin ada dalam angan-angan dan rencana, cuman belum terlaksana gitu. Ya, karena ini secara fisik. Ya, secara fisik karena untuk monumen ya, yang jelas kami mengharapkan untuk ketiganya nanti masyarakat menyetujui, karena rencana Pemda Muara Enim itu memperlebar jalan Muara Harapan ya, simpang Muara Harapan sampai Aur ya Lube, itu adalah untuk jalan alternatif, Pak. Jadi jalan alternatif. Jadi kami mengharapkan pembangunan untuk tanda bahwasanya di Kito ini biar tidak dinilai oleh orang atasan itu terisolir, karena Kito ini paling ujung, Kecamatan Muara Enim paling ujung adalah Desa Sakajaya. Jadi biar ada tanda di situ monumen, itu kita berencana membuat gapura di pangkal. Jadi di situ kita bangun gapura yang besar, kita tuliskan Desa Sakajaya, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Mungkin secara garis besar sudah dijabarkan dari infrastruktur, terus gapura, lahan air, kemudian embung. Ya. Itu target yang akan kita rencanakan di 5 tahun yang akan datang. Jadi terakhir mungkin kemarin kan kita sempat ada buat deklarasi siap menang siap kalah. Ya. Namanya kita bertanding ya, segala risiko harus kita tanggung. Betul. Kita pengen tahu Ya. apa yang akan Pak Surat lakukan menang kaget, baik itu dengan lawan-lawan politik maupun dengan jabatan yang akan dilakukan itu. Jadi kan kalau itu mungkin boleh tahu gitu. Ya. Terima kasih, Bang. Yang namanya seandainya saya terpilih kembali di periode ketiga ini, yang jelas sudah saya sampaikan di tempat lagi, banyak kekurangan dari kami secara pribadi maupun pimpinan. Banyak kekurangan, banyak membutuhkan daripada bantuan, baik itu dari masyarakat, termasuk dari calon-calon kepala desa di tahun 2021-2027 ini. Jadi kami mengharapkan kalau kami selaku calon, yang namanya calon tidak mungkin yang menang itu akan 2, 3 atau 4. Yang menang tetap 1. Walaupun 5 itu yang menang tetap 1. Ya siapa saja yang terpilih, yang menjadi kehendak daripada masyarakat, ya itulah pimpinan kita. Itulah yang harus kita junjung, itulah yang harus kita hormati, dan itulah yang harus kita bantu. Makanya kami mengharapkan kepada siapa saja para calon. Seandainya saya menang, ya saya akan mengajak daripada semua masyarakat, termasuk para calon ya. Para calon itu, ayo kita sama-sama, karena apa? Tujuan kita adalah satu. Kita nyalon itu tujuannya untuk menang dan untuk memajukan daripada Desa Sakajaya. Yo ayo kita rangkul berjalan bareng-bareng untuk memajukan daripada Desa Sakajaya. Jangan sampai nyalon ini hanya nafsu untuk menang, akhirnya kalah dia mogok, tidak mau membantu sama sekali yang desa, bahkan ada memusuhi jadi provokator. Nah itu jangan sampai. Jadi kita harus, apabila bertanding seperti ini, harus menerima siapa yang menang, siapa yang kalah, harus kita terima dengan hati yang legowo. Yang kita terima. Jadi itu kalau posisi ya yang Maha Kuasa ini artinya tetap ada menang ada kalah. Betul. Jadi, apa yang akan Anda Pak Surat lakukan kalau mungkin pada pemilihan nanti tidak terpilih
baik itu kepada masyarakat maupun mungkin aktivitas apa yang akan dilakukan setelah itu? Selagi saya diberi kesehatan oleh Allah, makanya di periode yang ketiga ini masih mencalonkan diri lagi, saya akan mengabdikan diri walaupun tidak terpilih. Seandainya nanti harapan kami nyalon insya Allah terpilih. Nah itu, seandainya tidak terpilih, kami juga akan mengabdikan diri di Desa Sakajaya ini untuk membantu daripada siapa nanti yang terpilih. Intinya terpilih tidak terpilih, kita akan tetap Berjuang untuk mengabdi kepada masyarakat, betul, berbuat yang terbaik untuk insya masyarakat. Allah. Karena itu sudah nawa itu kami, karena riwayat kami sudah merasa bersyukur. Karena sebaik-baik manusia adalah bisa bermanfaat untuk manusia Betul. lain. Itu ada jabatan, Betul. kita bisa mendatangkan manfaat. Betul. Yang jelas itu. Jadi terakhir mungkin ada pesan-pesan pada masyarakat Desa Sakajaya yang disampaikan terutama menjelang Pilkada serentak di tanggal 14 Oktober 2021 ini. Mungkin pesan juga disampaikan kepada keluarga, pendukung dan khususnya dan umumnya kepada masyarakat Desa Sakajaya. Oke, terima kasih. Jadi saya berpesan kepada seluruh masyarakat Desa Sakajaya, yang jelas ayo kita teruskan pembangunan yang belum terselesaikan. Itu makanya kami mengharapkan kepada masyarakat sekali lagi, jangan tidak menggunakan hak pilihnya di hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021. Lanjutkan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Saudara-saudara, saat ini saya bersama salah satu kandidat kepala desa Sakajaya, Bapak John Kennedy. Nomor urut berapa, Pak? Nomor urut 5. 5 ya, nomor urut 5. Kita akan berbincang-bincang tentang apa dan bagaimana rencana, cita-cita dan kalau perlu tahu kita visi misinya untuk Sakajaya 5 tahun yang akan datang. Oke, kita akan bincang-bincang bagaimana persiapannya untuk Pilkades itu di tanggal 14 Oktober 2021 ini. Ya, kalau masalah persiapan, kita dari awal kita sudah mempersiapkan apapun yang akan terjadi. Persiapan kita matang, sudah mantap. Ya, kira-kira pas. Jelas sekarang ini konsolidasi terus ya, konsolidasi terus dengan para orang tua, konstituen ya. Konstituen. Jadi kalau boleh tahu dulu asal yang mendasari Pak John ini sampai mencalonkan diri ikut dalam pencalonan Pilkades ini, apa yang sehingga mengharuskan Pak John ini untuk maju, itu mungkin ada bisa dijelaskan apa dia gitu. Kalau masalah untuk saya terpacunya untuk menjadi calon kepala desa Sakajaya, sebenarnya saya ingin membangun Desa Sakajaya ini dan ingin berperan serta menciptakan masyarakat Desa Sakajaya, dan di segi pembangunan pun ingin saya membangun Desa Sakajaya sekemampu saya. Jadi intinya ingin berpartisipasi dalam membangun desa. Partisipasi untuk membangun desa. Jadi nanti rencana kira-kira apa yang mau dikerjakan di ini? Mungkin kalau boleh dijelaskan mungkin program kerjanya atau visi-misinya. Kalau udah disiap ke? Ya, Sudah disiap ke ya? Oke, tidak apa-apa sih. Silakan dibaca. Berarti kalau sudah ada disiap ke visi-misi ini, posisi lah siapnya. Memang sudah siap. Silakan dibaca, tidak apa-apa. Visi dan misi saya selaku calon kepala desa Sakajaya, menciptakan pemerintah desa yang baik serta membangun kehidupan masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera.
Adapun misi saya, yang pertama melayani bidang pemerintahan desa dengan baik dan setulus hati. Dan yang kedua, mengedepankan kejujuran dan musyawarah ataupun mufakat untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, merangkul kegiatan masyarakat dengan baik di Desa Sakajaya, terutama di kegiatan Karang Taruna ataupun di kegiatan-kegiatan lainnya, supaya bisa berkesinambungan. Dan yang keempat, mewujudkan sarana dan prasarana yang baik dan memadai. Yang kelima, saya tidak perlu berjanji-janji, saya tidak perlu banyak komen-komen, yang penting nanti bukti yang di. Jadi gini, untuk 5 tahun yang akan datang ini prioritas pembangunan itu apa yang memang ini kayaknya prioritas yang akan dikerjakan oleh Pak Jo dari sisi pembangunan gitu. Di dalam pembangunan di Desa Sakajaya ini, menurut saya, mungkin menurut masyarakat banyak, saya ingin memprioritaskan pembangunan di Desa Sakajaya ini yang lebih baik nantinya, terutama seperti ingin pembangunan jalan-jalan kalau bisa dibangun, itu bukan janji saya. Kalau seandainya ada kucuran dana ataupun ada peluang-peluang kita untuk bisa mencari solusi-solusi untuk membangun desa, itu yang terutama saya prioritaskan untuk pembangunan desa. Jadi kalau ada, ya artinya ini bukan janji politik, cuman kalau memang bisa dijangkau dan memang ada peluangnya, jadi soal pembangunan itu jadi prioritas. Prioritas kita. Jadi selain jalan, mungkin ada lagi mungkin yang kira-kira belum sempat Ya mungkin nanti ke depannya kita bermusyawarah apa kekurangan-kekurangan di Desa Sakajaya ini bisa kita prioritaskan, nanti bisa kita kompromikan atau musyawarahkan. Oke, yang jelas memang menjadi prioritas itu adalah soal jalan, transportasi jalan. Ya. Terutama jalan blok-blok itu yang memang belum tersentuh aspal ya. Ya. Oke, mungkin sebagai penutup, ya, mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat, kepada pendukung, kepada keluarga untuk bisa mensukseskan pilkades ini pada 14 Oktober yang akan datang. Silakan. Supaya nanti Desa Sakajaya ini bisa maju terus maju dan makmur. Jangan golput. Untuk itu kepada masyarakat Desa Sakajaya, ingat nomor 5, jangan sampai golput. Ya. Oke, terima kasih Kak. Ya, terima kasih. Demikian pemirsa, sedikit informasi yang bisa kami sampaikan tentang calon-calon kepala desa Sakajaya. Kami hanya mengabarkan, Anda yang memutuskan, pilih yang terbaik, pergunakan hak pilih Anda, jangan salah coblos. Oke, salam.